Sang ratu menggigit-gigit bibirnya. Sebenarnya hal ini tidak perlu aku beritahukan pada kalian, namun pengorbanannya begitu besar. Aku tak ingin menutupi kebesaran jiwa dan hatinya. Biarlah aku berterus terang. Setelah memandang berkeliling, maka berkatalah sang ratu bermata biru itu, seolah sudah ditakdirkan, kutukan yang menimpa diri kita selama bertahun-tahun hanya mampu dimusnahkan jika ada seorang pemuda yang aku cintai dan juga mengasihi diriku melakukan hubungan badan dengan aku bukan berdasarkan nafsu. Pemuda itu ternyata adalah seorang pendekar kapak maut naga geni 212 Wiro Sableng. Bukan saja karena dia seorang tampan atau sakti, tetapi karena dia seorang bujangan. Maksudku masih perjaka. Para sang ratu sesaat tampak merah, lalu dia melanjutkan. Kali pertama dia datang ke sini, aku tak berhasil meyakinkan dirinya untuk menolong diriku dan diri kalian. Kemudian entah apa yang berubah hatinya. Pada pertemuan di Pangandaran di mana Pangeran Matahari berhasil dibunuhnya, dia bersedia ikut ke sini. Kami masuk ke dalam puri pelebur dosa. Pada saat dia melakukan pertolongan, tiba-tiba ada makhluk berwujud perempuan muda cantik, berpakaian kebaya panjang dan kain putih, masuk ke dalam puri. Anehnya pendekar 212 tidak dapat melihat, sedang aku bisa melihat jelas. Aku maklum kalau orang ini bukan manusia sembarangan, sebangsa makhluk halus yang bisa memperlihatkan diri dalam wujud yang asli. Ketika aku sadar dia hendak melarikan pendekar 212, aku segera menyerangnya dengan pukulan sakti. Perempuan berkebaya putih dibalas menyerang dengan sebuah benda berwarna kuning kehijauan dan menebar bau kembang kenanga. Aku berhasil menghantam hancur senjatanya yang ternyata sekuntum bunga kenanga itu. Namun ternyata dia memiliki kepandaian dan kesaktian jauh melebihi diriku. Ketimbang kembang kenanga hancur, aku sendiri terbanting ke atas tempat tidur, menderita luka yang cukup parah. Sebaliknya, pendekar 212 Wiro Sableng kulihat roboh pingsan. Dalam keadaan tak berdaya, aku hanya bisa berteriak sewaktu perempuan itu melarikan Wiro. Aku sendiri kemudian tak sadarkan diri. Baru siuman setelah kalian menolongku. Aku berterima kasih kepada kalian. Dan aku juga bahagia serta bersyukur pada Tuhan bahwa ternyata kita semua telah terbebas dari kutukan yang selama ini membuat hidup kita setengah manusia setengah ikan. Namun kebebasan itu dibayar mahal oleh pendekar 212. Selama 100 hari dia akan kehilangan semua ilmu kepandaian yang dimilikinya, termasuk ilmu silat, kesaktian dan tenaga dalam. Itulah yang aku gelisahkan. Aku tidak dapat memastikan apakah perempuan muda yang menculik pendekar 212 bermaksud jahat atau baik. Untuk beberapa lamanya, ruangan itu menjadi sunyi. Lalu terdengar suara beberapa orang berbisik-bisik. Ratu Duyung memandang berkeliling. Sesaat kemudian dia berkata, ada di antara kalian yang ingin mengatakan sesuatu? Jangan kasak kusuk berbisik-bisik. Aku tidak melihat Manumi dan Kiani. Di mana mereka? Beberapa orang gadis memandang pada Nandiri. Anak buah Ratu Duyung yang satu ini melangkah di hadapan sang ratu lalu menjura, Ratu, pasti kau tidak berkenan dengan keterangan ini. Manumi dan Kiani tengah melakukan pengejaran terhadap pendekar 212 Wiro Sableng. Melakukan pengejaran? Ujar Ratu Duyung dengan sepasang mata biru membesar. Dadanya berdebar. Dia yakin telah terjadi satu kekeliruan. Mengejar dengan maksud apa? Ratu, setelah mendengar keterangan Ratu yang tidak tadi, jelas di antara kami termasuk saya telah melakukan kesalahan. Waktu saya dan 5 teman mendengar cerita Ratu menyusul runtuhnya sebagian bangunan puri pelebur kutuk, kami langsung menerobos masuk. Kami temui Ratu dalam keadaan luka parah setelah pingsan dan berteriak kejar. Sebelumnya kami mengetahui bahwa Ratu masuk ke dalam puri bersama pemuda itu dan kami dan kawan-kawan mengira pemuda itulah yang telah berlaku jahat mencelakai Ratu. Ya Tuhan. Ratu Duyung tutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Teruskan keteranganmu Nandiri. Kami segera membagi tugas. Beberapa orang tetap tinggal dan untuk menolong Ratu. Kami mengejar dengan mengandalkan ilmu menyirap detak jantung. Saya berhasil mengetahui kalau pemuda itu lari ke jurusan barat. Namun karena mengalami luka dalam akibat hantaman balik hawa aneh, saya terpaksa kembali. Manumi dan Kiani melanjutkan pengejaran. Saya benar-benar khawatir Ratu, karena mengira pemuda itu telah berbuat jahat. Jangan-jangan mereka berniat membunuhnya. Ruangan itu sunyi senyap seperti di pekuburan. Ratu Duyung tegak tak bergerak. Kedua matanya dipejamkan, hatinya dilanda kecemasan luar biasa. Wiro, pemuda itu kini telah tidak memiliki secuil ilmu pun. Manumi dan Kiani dengan mudah bisa membunuhnya. Ya Tuhan, aku harus bertindak cepat. Dari bawah bantal, Ratu Duyung mengeluarkan cermin sakti berbentuk bulat. Dia menatap tak berkedip ke dalam cermin itu sambil membayangkan para pendekar 212 Wiro Sableng. Mula-mula dia melihat laut biru, lalu deretan pulau-pulau. Ada sinar terang di sebelah kanan cermin, kemudian gelap dan perlahan-lahan muncul satu daratan. Lalu samar-samar tampak puncak sebuah gunung menyusul bayangan seperti sungai, lalu muncul kilatan-kilatan aneh. Bersama dengan itu, satu hawa dingin merampas masuk ke dalam tubuh sang ratu lewat jari-jari tangannya yang memegang cermin. Pada saat puncak rasa dingin membuat dia tidak tahan, Ratu Duyung terpekik. Cermin bulat dilemparkannya ke tempat tidur. Dia cepat mengarahkan tenaga dalam, mengatur jalan nafas dan peredaran darahnya. Sebenarnya Ratu Duyung yang memiliki kesaktian disebut menembus pandang seperti telah ditukurkan kembali dalam serial Wiro Sableng berjudul Wasiat Sang Ratu. Ilmu kepandaian itu telah diberikannya kepada pendekar 212 Wiro Sableng dengan akibat dia sendiri kehilangan kemampuan untuk mempergunakan ilmu itu selama 777 hari. Karenanya dia terpaksa memakai cermin bola sakti untuk menjajaki di mana kira-kira beradanya pendekar 212. Ternyata ada suatu kekuatan aneh yang tidak sanggup ditembus Ratu Duyung dan melindungi diri pendekar 212. Ratu, kau tidak apa-apa? Seru Nandiri.
serta semua anak buah Ratu Duyung juga tampak dicekam rasa khawatir. Ada hawa aneh, kata Ratu Duyung perlahan. Ada satu kekuatan yang melindungi pendekar 102, membuat cermin sakti ini tidak mampu mengadakan sambung rasa dengan pemuda itu. Aku yakin perempuan bermuka pucat itu barangkalnya. Namun ilmu aneh seperti itu hanya bertahan beberapa hari saja. Setelah itu tidak ada satu kekuatan pun yang sanggup melindungi pendekar 102. Aku harus pergi sekarang juga. Biar Ratu, kalau kamu memberi izin, biar saya dan beberapa teman mengejar Kiani dan Manumi serta mencari pendekar 102. Saya sudah tahu kira-kira ke arah mana pemuda itu berada. Dengan melakukan hal ini, saya berharap bisa menebus kesalahan. Ratu Duyung menggeleng. Kalian tetap di sini sampai aku kembali. Sebelum pergi, ada satu keputusan besar yang harus aku beritahukan pada kalian semua. Sekembalinya dari perjalanan, aku akan tetap tinggal di tempat ini. Kalian boleh memilih, ingin tetap tinggal di sini bersama aku, atau dengan segala kebebasan yang ada kembali ke dunia dari mana dulu kita semua berasal. Urusan dengan sesepuh kita telah menjatuhi hukuman kutukan, biar aku sendiri yang menyelesaikan. Semua yang ada di tempat itu berdiam diri. Tak ada yang berani memberikan jawaban. Anak buah Ratu Duyung tundukkan kepala dengan wajah sedih. Ratu, kata Nandiri lagi-lagi mewakili teman-temannya, kami mau petunjuk. Apa yang akan kami lakukan terhadap orang tua yang saat ini berada di ruang penyembuhan? Jaga dia baik-baik. Jangan berbuat sesuatu sampai dia siuman sendiri. Dia boleh menetap di sini sampai kesembuhannya. Jika dia minta pergi, antarkan dia sampai ke pintu gerbang perbatasan. Perintah Ratu akan kami laksanakan. Sementara Ratu pergi, kami akan menunggu di sini. Keputusan apapun yang akan diambil oleh kami, nanti saja kami bicarakan. Berdoa untuk keselamatan Ratu. Ratu Duyung memegang bahu anak buahnya itu. Lalu diambilnya cermin bulat dari atas tempat tidur. Dia memberi isyarat pada beberapa orang gadis. Lalu mereka melangkah menuju ke sebuah ruangan di mana Ratu Duyung berganti pakaian. Sosok tua basah kuyup itu tergantung kaki ke atas kepala ke bawah. Tali penggantungnya berbentuk aneh. Bukan merupakan tali biasa, tetapi menyerupai selarik sinar berwarna biru. Air menetes dari sekujur tubuh, pakaian, dan rambut orang tua ini. Juga tampak air keluar dari lubang telinga, hidung yang paling banyak dari mulutnya. Ketika dia siuman, dia dapatkan dirinya dalam keadaan seperti itu. Si orang tua terheran-heran, namun juga memaki sambil matanya memandang jelalatan berkeliling. Setan alas! Siapa yang menggantung aku begini rupa? Suara makiannya terhenti dan lidahnya seperti mau ditelannya sendiri. Ketika melihat apa yang ada di sekitarnya, si kakek pejamkan matanya. Aku harus mengingat apa yang telah terjadi dengan diriku sebelumnya. Apa saat ini aku sudah mati dan berada di neraka atau di surga? Otak tumpul tua bangka ini tidak mau segera diajak bekerja. Si orang tua gerakan tangan kanannya yang terkulai di bawah, dan tangan ini dipukul-pukulnya ke batok kepalanya. Air mengucur makin banyak dari telinga, hidung, dan mulutnya. Otak tua, ayo lekas mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Bagus, ia mulai bekerja. Aku boleh bisa mengingat. Aku meninggalkan pulau itu, naik perahu di tengah laut, tahu-tahu muncul dukung keparat itu. Ternyata dia adalah si Kasura Jelantik, membawa dendam asmara berdarah, ingin membunuhku dengan ilmu kilat kuku akhirat. Ilmu kesaktian tua bangka itu ternyata memang hebat. Aku tak mampu menghadapi pukulan saktinya. Aku terlempar dari atas perahu layar. Mungkin aku merasakan ada sesuatu menarik kakiku. Lalu air laut menyerbu semua lubang di tubuhku. Lubang telinga, mata, hidung, lubang dubur. Yang satu ini tidak. Lalu aku tidak ingat apa-apa lagi. Sekarang begitu sadar berada di mana aku ini. Kalau di neraka, mengapa aku melihat begini banyak gadis berwajah cantik, seolah bidadari mengelilingiku? Kalau aku di sorga, mengapa orang menggantungku kaki ke atas kepala ke bawah? Aku harus meloloskan diri. Si orang tua perhatikan tali yang mengikat kedua pergelangan kakinya. Tali aneh, desisnya. Tidak lebih daripada sebentuk sinar berwarna biru. Aku mau lihat sampai di mana kehebatannya. Segera orang tua ini kerahkan tenaga dalamnya. Tangan kiri kanan diputar sedemikian rupa hingga tubuhnya melayang naik ke atas dan gila, seluruh orang tua itu. Jelas tanganku tadi memapas tali itu, tapi seperti aku menggebuk udara kosong. Sepasang mata si orang tua yang lebat jadi bertambah besar. Kembali dia melayangkan tubuhnya ke atas dan memukul dengan pinggiran telapak tangan. Sampai berulang kali dilakukannya, tetap saja seolah memukul udara kosong. Tali bersinar biru itu tak dapat ditebas putus. Ada orang jahil yang hendak bercanda denganku. Dikiranya aku ini tolol. Tali tidak bisa kuputus, tapi langit-langit ruang ini merasakan tak mampu kejebol. Sekali ku hantam rubuh, tubuhku pasti jatuh terlepas. Orang tua ini tertawa mengekeh. Kembali dia salurkan tenaga dalamnya ke kanan. Sesaat lagi dia hendak menghantam ke atas. Tiba-tiba terdengar suara suitan keras, disusul oleh suara angin berdesir. Secara aneh, tali mengikat pergelangan kaki si orang tua bergerak melenting. Set, set, set.
Ikatan tali biru lepas, lalu lenyap dari pandangan. Bersama dengan itu, tubuh si orang tua jatuh deras ke bawah. Orang lain tidak mempunyai kepandaian pasti akan langsung amblas ke lantai ruangan. Tapi orang tua ini dengan cekatan membuat gerakan aneh, dan tahu-tahu dia sudah berdiri di atas pasang kakinya, memandang jelalatan pada belasan gadis cantik berpakaian ketat, terbelah tinggi dari kaki sampai ke pinggang dan terbuka lebar di bagian dada. Kini kaki ke bawah, kepala ke atas. Aku lebih jelas bisa melihat kalian. Tidak seperti tadi, kaki ke atas, kepala ke bawah. Gadis-gadis cantik, siapa kalian? Apa aku tua bangka buruk ini telah berada di surga? Si orang tua dongakkan kepalanya dan menghirup udara dalam-dalam. Udara di sini harum semerbak. Kalau bukan surga akhirat, pasti aku berada di surga dunia. Orang tua, jangan tertawa saja. Lihat keadaan pakaianmu. Celanamu merosot, hampir lepas ke bawah. Tanaman rumputmu yang gersang hampir berserabutan. Ada gadis cantik usil di deretan belakang. Ada gadis cantik usil di deretan belakang berkata dengan suara keras. Us! Seorang gadis cepat membentak, memotong ucapan temannya itu. Para orang hirup pikut suara tawa para gadis. Si orang tua bermuka teramat cekung yang nyaris menyerupai tengkorak, delikan matanya dan memandang ke bawah. Mula-mula dilihatnya baju putihnya yang robek besar di bagian dada dan pinggang. Lalu tampang buruk orang tua ini berubah merah padam ketika dilihat keadaan celananya memang telah merosot sampai ke bawah pinggul. Cepat-cepat dia menarik celana putihnya yang basah itu tinggi-tinggi dan mengikat kuat-kuat. Setelah usap wajahnya beberapa kali, orang tua ini kembali memandang ke arah gadis-gadis cantik di depannya. Lalu dipukul keningnya sendiri dan berkata, tololnya tua bangka ini. Aku ingat siapa kalian adanya. 2 orang di antara kalian pernah muncul di Teluk Peranjung Banaran. Kalian yang cantik-cantik ini pasti anak buah Ratu Duyung. Orang tua, tidak salah dugaanmu. Kami memang anak buah Ratu Duyung, wakil penguasa Laut Selatan. Salah seorang dari gadis itu Nandiri menjawab. Antara aku dan ratumu tidak ada silang sengketa. Bahkan belum lama berselang kami bertemu di Pangandaran. Sempat berbincang-bincang sebelum dan sesudah tewasnya Pangeran Matahari. Kenapa tadi aku digantung kaki ke atas kepala ke bawah? Pasti dia yang memberi perintah. Orang tua, harap kau jangan salah sangka. Ratu kami sama sekali tidak berniat jahat terhadapmu. Malah dia melakukan hal yang paling tepat untuk menolongmu. Dengan cara menggantung kaki ke atas kepala ke bawah, air laut yang telah membusuk dan masuk ke dalam perut, telinga dan hidupmu dapat dikeluarkan. Begitu. Si orang tua remas-remas rambut putihnya yang basah sehingga air yang masih menempel mengucur jatuh ke lantai. Hebat juga cara ratumu menolong. Aku pantas berterima kasih padanya. Juga pada kalian. Si orang tua yang masih dalam keadaan basah kuyup itu berpaling pada Nandiri lalu tertawa mengeke. Kalian mengenakan baju bagus-bagus, tubuh menebar bau harum. Aku basah kuyup kedinginan bau air laut. Ayolah ceritakan, bagaimana aku bisa sampai di tempat ini? Ratu kami yang menolongmu orang tua, dia menemukan di tengah laut pada saat terlempar dari atas perahu. Di mana ratu kalian sekarang? Aku ingin bertemu dan mengucapkan terima kasih. Ratu tidak ada di sini. Dia punya satu urusan penting. Dia pergi tanpa memberitahu siapa namamu atau siapa kau adanya. Dia berpesan agar kami melayanimu dan mengizinkan kau berada di sini sampai sembuh. Berkata Nandiri. Memangnya aku sakit apa? Tanya si orang tua sambil memandang berkeliling. Ratu kami menemukanmu hampir mati dihantam orang di tengah laut. Kau tak dapat melihat luka dan pencut di mukamu, tapi kau bisa menyaksikan luka di dada dan pinggangmu. Dari hidung, mulut dan telingamu mengucur air laut, campur darah. Kau terluka dalam, kek. Orang tua berpakaian putih kuyup itu raba dadanya lalu menyeringai. Kau mungkin benar, tapi rasanya sakitku tidak parah benar. Aku berterima kasih, kalian turut menolong, tapi aku tak bisa tinggal lama-lama di sini. Kami hanya mengikuti perintah Ratu. Bisa berbahaya. Bahaya? Maksudmu, kek? Kalian semua cantik-cantik, mataku belum lamur. Walau sudah tua bangka begini menyaksikan kalian lama-lama aku jadi salah tingkah. Kalau aku jatuh cinta pada salah satu dari kalian, bagaimana? Kalau cintaku diterima, kalau tidak. Ruangan itu menjadi riuh oleh gelak tawa anak buah Ratu Duyung. Nandiri beranikan diri berkata, Kek, dalam keadaan seperti ini kau masih bisa bersenda gurau. Kuanggap aneh. Aku memang orang aneh. Sebenarnya kau ini siapa, Kek? Mengapa sampai hampir menemui ajal diserang orang di tengah lautan? Panggil saja aku tua gila. Soal mengapa aku diserang orang di tengah laut, aku juga tidak mengerti. Jadi tidak bisa aku ceritakan padamu. Biar nanti kalau aku bertemu dengan si pembunuh itu, aku akan tanyakan padanya. Dan kalau panjang umur jawabannya akan aku sampaikan pada kalian. Nandiri geleng-geleng kepala. Teman-temannya senyum-senyum. Kalian tahu kemana perginya ratu kalian? Tadi ada yang mengatakan ratu punya urusan penting. Sebenarnya kurasa mungkin dia tidak suka melihat aku, si tua buruk ini. Apakah aku bisa mendapat jawaban? Nandiri membuka mulut. Melihat sikap ratu, nyata dia sangat menghormatimu. Seolah kemana dia pergi dan apa urusannya kami tidak dapat memberitahu. Tua gila terdiam. Kalau begitu aku terpaksa minta diri sekarang. Aku punya urusan penting mencari dan menemui seorang pemuda bernama Biro Sableng, Pendekar 212. Biro Sableng. Pendekar 212, ujar Nandiri. Itu gelarnya.
Nandiri memandang pada teman-teman lalu bertanya pada tua gila. Kek, apa hubunganmu dengan pemuda itu? Di antara kalian rupanya ada yang naksir. Kalian aku minta aku menjadi utusan untuk saling menjodohkan. Aku tidak keberatan. Kembali tempat itu riuh oleh suara belasan anak buah Ratu Duyung. Kek, kau belum menjawab pertanyaan kami, ujar Nandiri pula. Pemuda itu adalah muridku, jawab tua gila. Kalau begitu apa? Ratu kami justru pergi mencarinya. Muridmu itu berada dalam keadaan bahaya besar. Sepasang mata tua gila membeliak besar. Nandiri lalu menceritakan apa yang diketahuinya. Mendengar keterangan gadis itu, wajah cekung tua gila jadi berubah. Aku harus pergi sekarang juga. Ratumu mengatakan di mana dia dan akan mencari pendekar 12. Nandiri dan kawan-kawannya gelengkan kepala. Tua gila putar-putar tubuhnya, memandang berkeliling. Dia jadi bingung sendiri. Ruangan itu tidak ada pintunya, tertutup oleh tirai-tirai biru. Tunjukkan aku jalan keluar, katanya. Lalu menyeruak di antara gadis-gadis cantik itu. Tua gila, kami akan antarkan kau ke pulau gerbang perbatasan. Tapi sebaiknya kau berganti pakaian dulu, kata Nandiri. Aku harus bertindak cepat. Serahkan saja pakaiannya, biar aku pakai di tengah jalan, jawab tua gila. Lalu enak saja dia mulai membuka baju putihnya yang basah dan penuh robek. Sebelum orang tua ini berlaku lebih gila, para gadis segera berhamburan. Seseorang kemudian melemparkan seperangkat baju dan celana hitam ke arah orang tua itu. Hihihi. Tua gila tertawa. Apa kalian mengira aku ini benar-benar gila? Mau membuka celana? Dulu di masa mudaku, mungkin aku bisa berbuat gila seperti itu. Tapi sekarang sudah peot begini rupa. Kambing pun tak suka melihatku. Tua gila menyambut pakaian dilemparkan kepadanya. Sambil melangkah, dia cepat mengenakan baju hitam. Lalu, tanpa membuka celana putihnya yang basah kuyup, dia langsung saja memakai celana hitam. Pada saat berpakaian itu, dia ingat sesuatu. Dia meraba-raba ke kiri, kemari. Astaga! Ada apa orang tua? Tanya salah seorang gadis pengawal. Kawannya menimpali. Ada barangmu yang hilang. Tadi kulihat semua menempel lengkap di tubuhmu. Nandiri yang lain-lain tak dapat menahan tawa mendengar ucapan gadis pengawal itu. Anak-anak keparat, jangan bergurau. Ini bukan urusan main-main. Benda itu hilang. Benda apa, kek? Bertanya Nandiri. Sebuah kotak terbuat dari perak, dibungkus kantong kain. Siapa yang berani mencuri? Tua gila memandang ke 6 gadis itu dengan sorot melotot hingga mereka menjadi kecut. Kami tidak pernah melihat benda itu. Kalaupun ada, kami tidak akan mencurinya. Mungkin jatuh di tempat lain. Atau mungkin ratu kalian yang telah mengambilnya, bentak tua gila marah. Yang dicarinya adalah kotak perak berisi kalung permata kejora titipan raja tua penguasa kerajaan Pulau Sipatoka. Ratu kami tidak akan sekeji itu. Jangankan cuma sebuah kotak perak, kotak emas pun tidak akan diambilnya. Tua gila komat kami. Dari mulutnya terdengar suara menggerendeng. Sudahlah, lekas antarkan aku ke pintu gerbang perbatasan, kata orang tua itu. Kemudian 6 orang gadis di bawah pimpinan Nandiri lalu membawa tua gila melewati beberapa lorong bangunan hingga akhirnya mereka sampai di sebuah bukit. Di bawah bukit terbentang sebuah pedataran dan di ujung sana tampak bangunan yang berbentuk gapura terbuat dari tumpukan batu-batu hitam. Makin dekat ke pintu gerbang perbatasan, makin terasa mencekam bagi 6 orang anak buah Ratu Duyung. Mereka tahu di seberang pintu gerbang itu terdapat dunia di mana mereka dulu pernah tinggal. Betapapun senangnya hidup di alam yang sekarang, namun tetap saja mereka merindukan dunia mereka yang lama. Tua gila melangkah cepat meninggalkan ke 6 orang pengiringnya. Di satu tempat dia hentikan langkah sambil memandang ke depan. Dia berkata, jadi ini yang disebut pintu gerbang perbatasan. Tua gila perhatikan tumpukan batu-batu hitam yang disusun secara aneh berbentuk satu bangunan gapura yang tampak angker. Angin bertiup kencang. Setiap mengikis permukaan gapura batu terdengar suara berdesir aneh hampir menyerupai tiupan seruling. 6 gadis mengangguk mengiyakan pertanyaan tua gila tadi. Di belakang gapura aku melihat ada tempat kosong diselimuti awan putih bertebaran rendah. Apa yang ada di seberang sana? Tanya si kakek kembali. Kami tidak tahu apa yang ada di seberang sana, kek, jawab Nandiri. Kami tidak pernah melihat, apalagi berada di belakang gapura. Tapi kami yakin itu adalah dunia luar, duniamu. Kalian manusia-manusia aneh, cantik-cantik tapi memilih tinggal diam seperti ini. Kalau Tuhan menghendaki dan Ratu memberi izin, tak lama lagi kami akan berada di alam sana, kek. Di duniamu, walau mungkin tetap agak berbeda. Tua gila menarik napas dalam lalu tertawa mengekeh. Aku berterima kasih pada kalian, gadis-gadis baik semua. Tapi terus terang, aku masih penasaran mengenai kotak perak itu. Sambil meneruskan tawanya, tua gila melangkah ke arah tangga batu di bawah pintu gerbang perbatasan. Selamat jalan, kek. Tua gila masih sempat mendengar 6 gadis mengucapkan selamat jalan padanya. Sepasang kakinya melangkah menaiki undak-undak batu pintu gerbang. Sesaat kemudian dia telah berada di belakang pintu batu dan kini mulai melangkah menuruni anak tangga. 1, 2, 3. Pada langkah ketiga, tua gila keluarkan seruan tertahan. Memandang ke bawah, dia dapatkan dirinya tidak melangkah di atas batu, tapi seolah melayang di antara tebaran awan putih. Perlahan awan pun bersibak menjauh. Tua gila sekali lagi memandang ke bawah. Astaga!
Si kakek terkejut begitu melihat dia melangkah di atas pasir basah. Ketika dia memandang ke depan, dia lebih terkejut. Di depannya terbentang laut luas. Pulau-pulau bertebaran di mana-mana. Ombak berdebar dan memecah di atas pasir. Aneh. Bagaimana tahu-tahu aku udah berada di tepi pantai seperti ini? Apa aku masih di daratan Andalas atau sudah di tanah Jawa? Setauku, tempat kediaman Ratu Duyung adalah di pantai selatan tanah Jawa. Bagaimana mungkin yang tadinya aku berada di daratan Andalas, kini bisa berada sejauh itu? Tapi Ratu Duyung memang punya kekuasaan dan kesaktian tak bisa dijajaki. Aku harus mencari tahu berada di mana dia saat ini. Tua gila memandang berkeliling, lalu laut lepas membiru. Tak kelihatan apa-apa selain pulau-pulau dari kejauhan. Dia berpaling di belakang. Astaga! Di pintu gerbang perbatasan tidak ada lagi tempat itu. 6 gadis anak buah Ratu Duyung pun lenyap dari pemandangan. Perlahan-lahan Tua gila memandang ke arah laut kembali. Saat itulah di kejauhan dilihatnya sebuah perahu layar meluncur di permukaan laut. Tua gila angkat tangan kanannya tinggi-tinggi lalu lambai-lambaikan berulang kali. Dia tertawa mengekeh ketika dilihatnya perahu itu membelot lalu meluncur ke arah pantai di mana dia berada. Orang di atas perahu ternyata seorang nelayan tua bercaping, mengenakan pakaian lusuh penuh tambalan. Di lantai perahu bergeletakan ikan-ikan besar segar. Sebagian masih hidup menggelepar-gelepar. Sebuah jala terhampar di haluan. Orang tua berpakaian hitam. Kau melambaikan tangan memanggilku. Agaknya kau tersesat. Pulau ini jarang didatangi orang. Kami para nelayan tidak pernah singgah di sini. Adalah aneh kalau saat ini aku melihat kau berada di sini. Apa yang sedang kau kerjakan di pulau ini? Mendengar logat bicara dan nada suara orang di dalam perahu, Tua gila segera maklum bahwa dia berada di salah satu pantai Pulau Jawa. Nelayan tua, pertanyaanmu banyak amat. Aku mau menumpang ke satu tempat, tapi lebih dahulu aku ingin tahu aku ini berada saat ini di mana. Betul-betul aneh. Kau berada di sini, di situ, dan kau tidak tahu berada di mana. Tua gila tertawa mengekeh. Malu saja, orang tua seperti kita sudah pada pikun. Jadi kau juga tidak tahu berada di mana saat ini. Pulau ini tidak bernama, terletak di pantai selatan Pulau Jawa. Tua gila menarik nafas lega. Kau sendiri perlu apa sebenarnya? Nelayan tua di atas perahu bertanya. Aku ingin menumpang ke daratan sana. Aku dalam perjalanan menuju Gunung Gede. Gunung Gede jauh di sebelah barat. Paling tidak kau membutuhkan waktu belasan hari untuk sampai ke sana. Boleh aku menumpang? Naiklah, aku akan membawamu ke daratan, tapi tidak ke Gunung Gede. Tua gila tertawa bergerak lalu melompat naik ke atas perahu. Rezekimu cukup besar hari ini. Banyak ikan hasil tangkapanmu kulihat dalam perahu. Lumayan, seusia tua begini aku masih bisa melaut. Mengapa tidak menyuruh anakmu saja? Aku tidak punya anak, tidak punya istri. Aku hidup sendiri selama dunia terkembang, kata si nelayan pula. Mengapa kau memilih hidup bujangan terus? Perempuan hanya akan menimbulkan derita sengsara bagi laki-laki. Kau tentu punya riwayat hidup yang hebat amat di masa mudamu, kata tua gila. Betul, tapi aku tidak akan menceritakannya padamu. Tua gila tertawa lebar, ingat dirinya sendiri lalu dia berkata, aku juga punya sejuta pengalaman bagus di masa muda dengan perempuan-perempuan cantik. Tapi semua itu tinggal kenangan, malah menimbulkan bencana di hari tua. Bencana bagaimana? Tanya nelayan tua pula. Seperti aku pun, sepertimu, aku pun hidup sendirian. Jadi aku tak pernah kawin, pernah dan sempat punya anak. Kini ibu anakku mencari diriku. Ingin agar kau rujuk kembali atau bagaimana? Tanya si nelayan. Ingin membunuhku, jawab tua gila dengan muka masam. Nah, apa kataku? Perempuan hanya menimbulkan bencana bagi kaum laki-laki. Untung aku tidak kawin. Setelah diam sesaat, nelayan tua itu bertanya, ada keperluan apa kau ke Gunung Gede? Menyambangi seorang sahabat, lelaki atau perempuan? Aku kira aku tak perlu bertanya. Pasti yang akan kau temui seorang perempuan. Bagaimana kau bisa tahu? Tanya tua gila. Aku cuma menduga, tapi dugaanku tidak meleset, bukan? Tua gila tertawa lebar, lalu dengan polos dia bercerita. Yang aku kunjungi itu memang perempuan, salah seorang kekasihku di masa muda. Kau pasti hendak bersenang-senang dengan dirinya. Tapi menurutku, mengapa kau tidak mencari yang lebih mudah untuk bersuka-suka? Nelayan tua gila. Maki tua gila. Aku kesana untuk urusan penting. Perempuan itu punya murid yang berada dalam keadaan bahaya besar, lumpuh, segala kesaktian yang dimilikinya. Kasihan sekali murid sahabatmu itu. Apakah kau tidak tahu di mana dia berada dan berusaha menolongnya? Inilah sulitnya. Aku hanya mendapat keterangan bahwa pemuda itu berada di satu tempat di tepi barat. Tempat di barat. Tapi dunia seluas ini, bagaimana mungkin aku mencarinya? Itu sebabnya aku merasa lebih baik menemui gurunya dulu sambil menyerap kabar mengenai pemuda muridnya itu. Nah, apa kataku? Kalau kau tidak pernah kenal dengan perempuan tua itu, kalau kau tidak pernah jadi kekasihnya, jelas saat ini kau tidak usah susah-susah melakukan perjalanan jauh menemuinya. Jadi benar kataku, perempuan hanya mendatangkan bencana pada laki-laki. Tua gila ikut tertawa mengekeh, tapi kemudian berucap, tidak,
tidak semua perempuan menimbulkan bencana. Terkadang tergantung pada kita orang laki-laki. Kalau mereka merasa dikecewakan atau direndahkan, mereka bisa berubah menjadi seekor harimau ganas. Sobatku tua, agaknya kau tengah mengalami masalah besar gara-gara ulahmu di usia muda. Untung aku tidak kawin, amit-amit. Nasib manusia ada ukurannya masing-masing, Kata tua gila pula. Aku tidak percaya hal itu. Manusia bukan diatur oleh nasib. Kelakuan manusia lah yang menentukan nasibnya. Jawab si nelayan tua. Tua gila menjadi kesal karena tersinggung mendengar ucapan itu. Kalau saja dia tidak menumpang di atas perahu orang, nelayan itu sudah dihajarnya. Saking kesalnya, dia berkata, perutku lapar, aku minta ikanmu. lalu dia ambil seekor ikan dan dilahapnya mentah-mentah. Menjelang petang, perahu memasuki sebuah teluk sempit. Begitu sampai di pantai, tua gila mengucapkan terima kasih dan melompat ke daratan. Sobatku tua, apakah kita bisa bertemu lagi? Tanya si nelayan. Aku tidak tahu. Kalaupun bisa, aku akan menghindari pertemuan denganmu. Memangnya kenapa? Aku tidak suka dengan cara bicaramu. Kau seperti seorang juru dakwah saja, membenci perempuan padahal kau keluar dari perut perempuan. Habis berkata begitu, tua gila lantas berkelebat pergi. Nelayan tua di atas perahu tertawa panjang. Dalam hati dia berkata, Tua gila, kalau saja kalung permata kecora itu ada di tanganmu, sudah sejak tadi di tengah laut kau habisi nyawamu. Aku masih bisa bersabar. Aku sudah tahu kemana kau pergi. Mungkin aku akan membunuh bekas kekasihmu yang di Gunung Gede itu. Sinto Gendeng, kau ikut mengerecoki hidup masa mudaku. Tidak salah kalau kalian kubunuh berdua sekaligus. Perlahan-lahan layang caping lebarnya, lalu dia menarik sehelai topeng tipis yang menutupi wajah dan rambutnya. Sesaat kemudian kelihatalah wajahnya yang asli. Ternyata dia bukan lain adalah si nenek bernama Sike Surajelantik. Dengan cepat perempuan tua ini melompat turun dari atas perahu, lalu berkelebat ke arah perginya tua gila. Dari balik dedaunan keladi hutan yang lebar, sepasang mata memperhatikan gadis berpakaian biru yang duduk termenung, bersandar ke batang pohon di belakangnya. Walaupun saat itu udara mending dan keadaan sekitar tempat itu agak gelap, namun orang yang memperhatikan dapat melihat butiran-butiran air mata jatuh menetes membasahi pipi si gadis yang halus. Gadis aneh, berwajah cantik, kata orang mengintai dalam hati. Melihat kepada wajah serta kulitnya yang putih mulus, sulit diduga apakah dia seorang dari dunia persilatan. Tapi kalau bukan orang persilatan, mengapa berada di tempat sunyi begini? Jangan-jangan di balik kecantikan wajah dan kebekusan tubuh itu tersembunyi sesuatu yang hebat. Dia menangis, bertanda ada satu tekanan batin di tengah melanda dirinya. Di usia semuda dia, aku berani bertaruh, yang jadi bahan pikirannya saat ini pastilah sesuatu yang menyangkut cinta. Laki-laki yang menjadi biang malapetaka. Aku tertarik ingin mengetahui nasib apa yang tengah dihadapinya. Hanya sayang, aku ada urusan yang lain yang lebih penting. Orang di balik pohon keladi hutan hendak bergerak pergi, namun langkahnya tertahan ketika tiba-tiba gadis di bawah pohon tanpa mengalihkan pandangan terdengar terucap, "Orang yang mengintai, mengapa tidak datang saja menemuiku? Mungkin kita bisa bertukar pikiran, berbagi pengalaman." Kalau dia bukan seorang gadis memiliki kepandaian tinggi, mustahil bisa mengetahui aku di sini. Agaknya sudah sejak tadi dia tahu. Mungkin ada baiknya aku membuang waktu barang sebentar berbincang-bincang dengan dirinya. Orang itu segera keluar dari balik pohon keladi besar, melangkah di hadapan gadis berpakaian biru. Gadis di bawah pohon menatap orang berjubah hitam berambut putih digulung di atas kepala yang tegak di depannya beberapa lama tanpa berkata apa-apa. "Anak gadis berwajah cantik, siapa namamu?" Jubah hitam mendahului bertanya. "Logat bicaranya menandakan dia orang seberang," kata gadis baju biru dalam hati, yang bukan lain adalah bidadari angin timur. "Nenek berwajah bulat, di masa muda tentu kau seorang darah cantik jelita." Nenek berjubah hitam mau tak mau jadi melegak mendengar ucapan si gadis. Sambil mengusap-ngusap pipinya yang keriput, dia berkata, "Kecantikan itu hanya tinggal kenangan yang memilukan. Lagi pula, dibanding dengan raut wajahmu, kecantikanku di masa muda tidak ada arti apa-apa." Bidadari angin timur tersenyum. "Gerangan apa yang membawamu jauh-jauh dari seberang datang ke sini?" Kembali si nenek terkesigap mendengar ucapan orang. "Gadis ini jelas seseorang berotak cerdas, cerdik dan memiliki kepandaian tinggi," katanya dalam hati. Anakku, bagaimana kau tahu bahwa aku datang dari seberang?" "Logat bicaramu, Nek," jawab bidadari angin timur. Si nenek menarik nafas dalam. "Dugaanmu tidak meleset. Aku memang datang di Pulau Andalas. Jauh berjalan pasti ada urusan besar." Perempuan tua itu tertawa lebar. Kau pandai menduga. Tapi biarlah dugaanmu itu tinggal dugaan. Aku tidak akan menceritakan apa-apa padamu." "Kalau begitu, aku pun tidak akan menceritakan apa-apa padamu," sahut bidadari angin timur pula. Si nenek menatap sejurus lalu tertawa mengekeh. "Seumur hidup, baru kali ini aku bertemu dengan gadis cantik yang enak diajak bicara. Aku suka padamu. Kau bukan saja cantik, tapi juga cerdik. Kecerdikan menyelamatkan seseorang dari banyak hal.
Namun sayang sekali, saat ini aku tidak melihat kau berlaku cerdik. Kau seorang cerdik tidak akan mengeluarkan air mata. Seorang cerdik tidak akan berada di tempat terpencil begini, jauh di kaki gunung. Kau pandai memuji, aku berterima kasih. Tapi kau juga pandai menjatuhkan, aku juga berterima kasih. Soal aku menangis, itu adalah urusanku sendiri. Air mata adalah senjata perempuan paling akhir. Si nenek tertawa panjang. Dulu aku juga pernah punya pikiran sepertimu. Ternyata itu salah. Air mata justru adalah awal kelemahan kaum kita, yang dapat dan sering digunakan oleh lawan jenis kita. Jawablah terus terang. Bukankah masalah cinta yang membuatmu barusan berurai air mata? Paras bidadari ingin timur berubah merah. Si nenek tersenyum. Rona wajahmu berubah. Seperti apa yang aku katakan, betul? Setelah tertawa panjang, si nenek lalu berkata, Namaku Sika Surjalantik. Selama hidup aku telah banyak makan asam garam, madu dan racun dunia. Yang paling dahsyat adalah racun dunia. Bisa membutakan mata, menulikan telinga dan membuatku beku pikiran, merubah hati seolah menjadi batu. Pada pencacah, cinta itu bisa berubah menjadi dendam kusumat. Kebencian hanya bisa terobati oleh kematian. Bidadari ingin timur pandang wajah tua bulat itu beberapa lamanya sambil hatinya berkata, Jangan, perempuan tua ini tengah menuturkan riwayat sedih dirinya sendiri. Lebih baik coba ku pancing. Nenek Sika, aku masih hijau. Sebaliknya, kau sudah memiliki segudang pengalaman hidup. Dugaanmu betul. Aku memang ada jalan cinta dengan seseorang. Maukah kau menceritakan sedikit saja dari riwayat cintamu agar bisa kujadikan pegangan di kemudian hari? Si Surjalantik terdiam sesaat. Akhirnya dia berkata, Jauh-jauh aku datang dari pulau Andalas adalah untuk mengejar seorang tua renta yang ingin kubunuh dengan kedua tanganku sendiri. Lalu si nenek tuturkan secara singkat riwayat percintaannya. Kisahmu sungguh menyedihkan, Nek. Dalam penuturanmu, kau sama sekali tidak menyebut siapa pemuda yang pernah jadi kekasihmu, lalu meninggalkan dirimu begitu saja. Soal nama, tidak akan kuberitahu padamu, jawab si Surjalantik. Sekarang, apakah kau mau menuturkan riwayatmu sendiri? Bidadari angin timur merenung beberapa lama. Jika kau tak mau memberitahu juga tidak jadi apa, ujar si nenek. Tapi ingat ucapan pertama kali menegurku. Tapi kau ingin bertukar pikiran berbagai pengalaman. Si gadis tersenyum. Sepasang lesung pipi muncul indah mempesona di pipi kiri kanan. Sulit bagiku dari mana memulai. Sejak pertama aku bertemu dengan dia, tidak ada perasaan apa-apa. Aku marah besar karena dia terperlakukan seseorang secara sewenang-wenang. Namun lambat laun, setelah beberapa kali bertemu, hatiku terasa begitu sejuk jika berada di dekatnya. Aku pernah ikut bersamanya menemui gurunya. Saat itu walau dia tidak mengatakan apa-apa, namun aku maklum bahwa dia memperkenalkan diriku pada gurunya untuk satu maksud tertentu. Dia pernah mengatakan cintanya padaku. Sebaliknya, aku tidak pernah menyampaikan isi hatiku, baik secara terus terang maupun secara tersirat. Mungkin itu yang membuatnya bingung kalau tidak dapat dikatakan kecewa. Kadang-kadang aku merasa aneh terhadap diriku sendiri. Aku mencintainya, namun mengapa terlalu pongah untuk berterus terang mengatakannya. Si Surjalantik yang sejak tadi tegak berdiri kini duduk di bawah pohon berdampingan dengan bidadari angin timur. Apakah ada satu ganjalan yang membuatmu tidak mau berterus terang menyampaikan cinta kasihmu padanya? Perlahan-lahan si gadis mengangguk. Apa? Tanya si nenek pula. Aku mengetahui ada begitu banyak gadis mencintainya. Mendengar ucapan bidadari angin timur, si nenek palingkan kepalanya, menatap si gadis beberapa lamanya, lalu dia menarik nafas panjang dan berkata, Itu terjadi dengan diriku di masa muda. Kekasihku berlaku gila. Dia melayani semua gadis-gadis yang menyukainya, menidurinya bahkan lebih gila dari itu. Dia sempat punya anak. Bagaimana dengan pemuda yang kucintai itu? Apa dia juga seperti itu? Mungkin, aku tidak tahu pasti. Tapi ada satu kejadian yang membuat hatiku perih. Dia kuketahui pernah pergi ke tempat salah seorang gadis yang mencintainya. Tinggal di sana, aku seperti mau gila membayangkan kemungkinan apa saja yang mereka perbuat dan mereka lakukan berdua-dua. Apa gadis itu mencintainya? Aku yakin gadis itu mencintainya. Kasarnya, dia yang mengejar pemuda itu. Lalu apakah si pemuda sendiri mencintai gadis itu? Bidadari ingin timur tak menyahut. Kau tak bisa segera menjawab. Berarti kau tidak pasti. Pemuda yang kau kasih itu menyukai si gadis. Kalau dia mau berdua-duaan berarti dia hanya mengumbar nafsu. Sifatnya sama dengan kekasihku di masa muda. Manusia seperti itu sangat berbahaya, anakku. Dia bisa jadi racun selama hidup di dunia. Aku tidak tahu, Nek, kata bidadari ingin timur perlahan. Sama dengan hidup tanpa kepastian. Sama dengan kau mulai menanam satu pohon racun dalam tubuhmu. Selagi pohon itu tumbuh di luar, datang sesiraman racunlah yang menyuburkannya. Aku menaruh firasat kau akan mengalami nasib malang jika kau meneruskan hubunganmu dengan dia. Seperti terhadap anak atau cucuku sendiri. Seperti si Surjalantik lalu membelai kepala bidadari angin timur. Sekarang katakan padaku, mengapa kau sampai tersesat di sini? Apakah sang kekasih jalang itu berada di sekitar sini?
Bidadari angin timur tak menjawab, namun si nenek sudah maklum kalau kehadiran bidadari angin timur pasti ada sangkut pautnya dengan pemuda diam-diam dicintainya. Anakku, bolehlah aku memberi satu nasihat padamu. Bidadari angin timur menatap wajah si nenek lalu mengangguk. Jika kau benar-benar mencintainya, kau harus menemuinya dan mengatakannya terus terang. Jika kau yakin dia pun mencintaimu, kuasai dirinya sebelum dia dikuasai orang lain. Bagi seorang perempuan lebih baik kawin dengan laki-laki yang mencintainya daripada laki-laki yang dicintainya. Jika ada keraguan dalam hatimu, tinggalkan dirinya selama-lamanya. Nek, aku yakin dia mencintai diriku. Walau dia belum tahu aku mencintainya, namun ada satu kejadian aneh yang menimbulkan keraguan di hatiku. Rupanya ada satu hal yang belum kau ceritakan padaku, kata si nenek. Aku ingin mendengarkannya. Sika Surajelantik merangkapkan sepasang tangan di depan dada. Beberapa saat yang lalu, aku melihat ada dua orang utusan sang kekasih datang menjemput pemuda itu. Apalagi kalau bukan diminta datang ke tempat kediamannya. Pemuda itu mungkin benar berhati culas, tapi kau perlu menyelidik. Kalau ku selidik, rasanya aku seperti mau membunuh diri sendiri. Itulah cinta anakku. Cinta laksana pisau, teramat tajam menyayat ke leher. Perih tetapi nikmat. Bidadari angin timur pergunakan ujung baju birunya untuk mengusap matanya yang basah. Sebenarnya aku ingin bicara banyak dan mengenalmu lebih lama. Namun ada urusan penting yang tidak bisa aku tunda. Siapa tahu kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Sebelum pergi, apakah kau bisa menjawab dua pertanyaanku? Pertama, di mana arah Kuto Gede? Bidadari angin timur menunjuk ke arah tenggara lalu bertanya. Kalau kau memang hendak menuju ke sana, kita bisa sama-sama. Aku pun ingin pergi ke Kuto Gede. Itu satu usul yang baik. Tapi kali ini aku tengah menghadapi satu urusan besar. Aku lebih suka pergi sendirian. Aku sudah menganggapmu sebagai ibu atau nenek sendiri. Tapi kau menyembunyikan sesuatu padaku. Siku Surajelantik tertawa lebar. Satu pertanyaan anakku. Aku menyerap kabar bahwa Pangeran Matahari tewas belum lama berselang. Apakah hal itu benar? Jika benar, siapa karangan yang telah membunuhnya? Hampir terlepas dari mulut Bidadari angin timur kalau dia ikut menyaksikan sendiri kematian Pangeran Matahari di Pangandaran dulu. Pangeran Durjana itu memang benar telah menemui ajal, Nek. Dunia persilatan boleh dikatakan kini bebas dari malapetaka besar yang hendak ditimbulkannya. Mengenai pembunuhnya, sesuai yang aku dengar adalah pendekar kapak maut Nagageni 212 Wiro Sableng. Habis berucap begitu, dalam hatinya si gadis berkata, Nek, kau tidak tahu pemuda inilah yang aku cintai dan tadi aku ceritakan padamu. Kalau begitu, benar apa yang aku dengar. Pendekar 212 Wiro Sableng. Dia memutus hubungan dendamku dengan Pangeran Matahari. Nek, apa maksudmu dengan ucapan itu? Kau punya silang sengketa dengan pendekar 212? Tanya Bidadari angin timur agak cemas. Si nenek menatap lurus. Diam-diam dia merasakan ada pertanyaan yang mengandung rasa cemas. Sika Surajelantik gelenggang kepala. Aku pernah mendengar nama besarnya, namun tak pernah bertemu dengan orangnya. Aku punya dendam kesubat besar dengan Pangeran Matahari. Tapi sebelum dendam terbalas, aku sudah keduluan oleh pendekar 212. Bukankah itu lebih baik bagimu, hingga kau tidak perlu susah payah turun tangan sendiri? Ujar Bidadari angin timur pula. Si nenek tertawa kejut. Aku sudah bersumpah ingin mematahkan batang leher Pangeran Matahari dengan tanganku sendiri. Dia telah membunuh adikku, Ramada Surajelantik. Tapi Tadik menentukan lain. Apakah kau menaruh rasa sakit hati terhadap pendekar 212? Tanya Bidadari angin timur. Untuk urusan balas dendam itu, aku hanya merasa kecewa setinggi langit dalam lautan. Namun ada satu urusan lain yang mungkin. Sudahlah, aku harus cepat-cepat pergi. Kuharap kita bisa bertemu lagi. Jaga dirimu baik-baik. Terima kasih, Nek. Aku doakan saja segala urusanmu bisa kau hadapi dan selesaikan dengan baik. Siku Surajelantik membelai kepala Bidadari angin timur. Meskipun ada sentuhan rasa kasih sayang menuai, namun si gadis merasa merinding juga mengingat jari-jari tangan si nenek yang berkuku panjang dan hitam angker. Sekali berkelebat, Sika Surajelantik pun lenyap dari samping si gadis. Berada sendirian, Bidadari angin timur mengingat-ingat kembali semua pembicaraannya dengan si nenek tadi. Adik, mengapa hatiku mendadak merasa tidak enak? Urusan apa sebenarnya yang tengah dihadapi oleh si nenek dari tanah seberang tadi? Dua gadis cantik anak buah Ratu Duyung hentikan lari masing-masing. Mereka memandang ke langit. Mendung, kata si gadis di sebelah kanan yaitu Kiani. Sebentar lagi agaknya akan turun hujan. Orang yang kita cari masih belum ketemu. Bagaimana kalau kita pergunakan lagi ilmu menyerap jantung? Jangan cari celaka, Kiani. Kau saksikan sendiri apa yang terjadi dengan Nandiri. Sebelum hujan turun, lebih baik kita mencari tempat berlindung. Kalau sampai tubuh kita tersilam air hujan, kau sendiri tahu apa yang bakal terjadi. Karena meninggalkan tempat kediaman mereka di pantai selatan sebelum Ratu Julung siuman, dua gadis tadi tidak mengetahui apa yang terjadi, yaitu sebenarnya mereka telah terbebas dari kutukan yang menyebabkan setengah tubuh mereka sebelah bawah berubah menjadi ekor ikan kalau tersentuh air. Selagi keduanya mencari tempat yang baik untuk berteduh, mendadak mereka suara sesuatu dari kejauhan. Kau mendengar sesuatu? Suara itu, Kiani. Kau mendengar suara itu, Kiani? Kiani mengangguk.
Tak dapat kupastikan suara apa. Terlalu jauh di sebelah sana. Mungkin suara seruling. Manumi memandang ke arah kejauhan. Suara seruling itu jatuhnya dari bukit sebelah sana. Bagaimana kalau kita pergi ke sana, mencari tahu siapa yang meniupnya? Lagu apa yang dilantukannya tidak pernah ku dengar sebelumnya. Tapi begitu penyayat hati, berhibah-hibah. Agaknya perasaan si peniup ikut larut dalam tiupan serulingnya. Mula-mula Kiani hendak menolak ajakan temannya itu, namun memandang ke arah bukit, tiba-tiba dia ingat sesuatu. Manumi, bukankah bukit itu terletak di arah barat? Manumi memandang ke arah bukit. Kau benar. Aku tahu apa maksudmu. Ayo lekas kita naik ke sana dan menyelidik. Dua gadis cantik itu serta-merta berlari kencang menuju bukit dari arah mana terdengar suara tiupan seruling. Di satu lereng mereka berhenti. Kiani menunjuk ke arah lampi bukit yang terjal di atas, di mana terlihat mulut sebuah goa. Suara seruling itu datang dari arah sana. Yang meniup pasti ada di dalam gua, bisik Kiani. Di sebelah sana sepertinya ada jalan setapak. Kau tunggu di sini, Kata Manumi. Tidak, aku ikut denganmu. Saut Kiani lalu segera menempel di belakang si teman. Dua gadis ini dengan hati-hati tetapi cepat sekali bergerak mengikuti jalan kecil mendaki menuju gua. Pada saat inilah datanglah bidadari yang timur yang sejak lama bersembunyi di satu tempat dan tengah berada dalam kebimbangan apakah akan menemui Wiro atau tidak. Dia begitu terkejut ketika melihat dua gadis cantik tiba-tiba muncul dan melangkah cepat menuju gua. Dari pakaian yang mereka kenakan, bidadari yang timur segera mengenali dua gadis itu adalah anak-anak buah Ratu Duyung. Sebelumnya aku ketahui pendekar bisa juga mengunjungi Ratu Duyung di tempat kediamannya. Kini dua anak buah Ratu Duyung muncul. Tak dapat ada pasti untuk menjemput Wiro. Memikir sampai di situ, merahlah paras bidadari angin timur. Pemandangannya seolah kelam dan pikirannya jadi kacau balau. Dia langsung menjatuhkan anggapan salah. Hatiku tak bisa menerima seorang kekasih berperilaku seculas itu, mengatakan cinta padaku, tapi bermain cinta dengan gadis lain. Jangan-jangan dua gadis yang barusan datang ini adalah juga kekasih-kekasih gelapnya. Daripada tersiksa mata, telinga, dan perasaan, lebih baik aku pergi saja dari sini. Wiro, lupakan cintamu padaku. Habis membatin seperti itu, bidadari angin timur lalu putar tubuhnya dan berkelebat pergi. Matanya berkaca-kaca, butiran-butiran air mata jatuh ke pipinya. Kiani dan Manumi sampai di tepi mulut gua. Orang itu tidak menghentikan tiupannya. Berarti dia belum tahu kedatangan kita, Kata Kiani. Aku akan melompat masuk ke dalam gua. Kau berjaga-jaga di luar sini. Sebelum temannya sempat membantah, Kiani segera melompat masuk ke dalam gua. Sesaat kemudian terdengar teriakan gadis itu. Manumi, lekas masuk. Kita telah menemukan pembunuh ratu. Mendengar teriakan temannya itu, Manumi segera menghambur masuk ke dalam gua sambil tangannya diangkat ke atas dan ujung jari diluruskan. Dari jari gadis ini mencuat sinar biru yang merupakan satu ilmu kesaktian hebat dan rata-rata dimiliki oleh semua anak buah Ratu Duyung. Kiani yang masuk duluan, yang telah menyiapkan ilmu kesaktian itu malah sekaligus ditelunjuk tangan kanan dan kiri. Di dalam gua di hadapan kedua gadis itu duduk bersila Pendekar 212 Wiro Sableng. Dua tangan memegang kapak mop naga geni 212. 6 jari tangannya bergerak-gerak di permukaan lubang-lubang di gagang kapak yang terbuat dari gading putih kekuningan. Bibirnya menempel di ujung gagang senjata yang berbentuk kepala ular naga itu. Sepasang matanya terpejam dan rambutnya yang gondrong melambai-lambai ditiup oleh angin kencang yang datang dari mulut gua. Meskipun tadi teriakan Kiani keras sekali, namun seolah tidak mendengar dan tidak terusik. Murid yang sentogonan terus saja menirup seluring mustikanya. Malah dari pinggiran matanya tampak ada kucuran air mata. Bangsat cengeng, jangan berpura tidak tahu kedatangan kami, bentak Kiani. Manumi, kita bunuh saja. Manusia jahat tak berbudi sini sekarang juga. Kau rapas dulu senjatanya. Mendengar ucapan temannya itu, si Manumi segera betot kapak menggunakan di 1-2 di tangan Wiro. Sekali membetot saja, mustika itu lepas dari pegangan si pemuda. Suara merdu tiupan suring serta merta lenyap. Sepasang mata Pendekar 212 bergerak membuka. Tadi sebenarnya dia telah tahu kalau ada orang yang masuk ke dalam gua. Namun saat itu dia lebih suka tenggelam dalam sejuta rasa dukanya. Hingga kalaupun ada seekor ular besar menelan kepala dan tubuhnya bulat-bulat, dia akan diam 1000 bahasa, akan terus meniup serulingnya, tidak peduli. Tetapi ketika sejuta senjata warisan Eyang Sitogendang itu ditarik lepas dari tangannya dan dia tidak mampu mempertahankan, maka dia segera membuka kedua matanya. Kalian berdua bukankah anak buah Ratu Duyung? Mengapa masuk sambil berteriak-teriak? Mengapa merasa merampas senjataku? Mengapa hendak membunuhku? Dua gadis keluarkan suara berdengus. Kau telah membunuh ratu kami, teriak Kiani. Aku membunuh ratu kalian. Kenapa? Kurang ajar, jangan berpura-pura. Kami melihat kau masuk ke dalam puri pelebur kutu. Kau kemudian keluar dari puri, sementara Ratu Duyung kami dapatkan berada dalam keadaan luka parah. Mungkin sekarang telah menemui ajal. Puri runtuh, kau melenyapkan diri dan kabur. Pendekar 212 Wiro Sableng garuk kepalanya dan memandang berganti-ganti pada guru gadis cantik di hadapannya.